Nah, kita akan ada di khotbah berseri yang berjudul Standing Upon the Gospel of Grace, eksposisi kitab Galatia, dan hari ini kita akan bicara the life-changing power of the gospel, kuasa Injil yang mengubahkan hidup. Dan kita akan baca bersama-sama Galatia 1 ayat 11 sampai ayat 24. Ada beberapa ayat yang saya bahas minggu lalu. Kalau saudara minggu lalu banyak gak hadir karena mungkin saudara merayakan Imlek ya saudara ya. Make sure saudara menangkap dan mendengarkan khotbah itu secara online ya saudara ya. Nah, kita akan baca, saya akan bacakan yang putih, saudara baca yang oranye, kita akan baca bergantian, oke? Galatia 1 ayat 11. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku. Tapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. 14. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, ayat 16, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa, bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Aku juga tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik, ayat 18. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Ayat 20, di hadapan Allah aku tegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar dan aku tidak berdusta. Ayat 21, kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia. Tetapi rupaku tetaplah tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa Ia yang dahulu menganiaya mereka sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Ayat 24, dan mereka memuliakan Allah karena aku. Berbagai orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya. Nah saudara, saya memberikan sedikit overview ya saudara secara cepat. Galatia adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada gereja-gereja di Galatia yang dia rintis beberapa tahun sebelumnya di wilayah Galatia. Tetapi sejak kunjungan terakhir Paulus, ada beberapa guru palsu datang dari Yerusalem. Inilah yang namanya Judaizer, yang mencampurkan ajaran kekristenan dengan adat istiadat Yahudi. Dibilang bahwa kalau kamu percaya Kristus itu bagus, tetapi itu gak cukup. Kamu percaya Injil, kamu punya iman, itu bagus, tetapi itu gak cukup. Kamu harus disunat, kamu harus melakukan ini, melakukan itu. Adat istiadat Yahudi dan hukum Taurat. Jadi mereka mengajarkan Injil yang berbeda, Injil tambahan. Mereka bukan hanya mengkhotbahkan sesuatu yang tidak benar ya. Nah, ini yang belum dibahas ya selama ini. Tetapi guru-guru palsu itu juga menentang otoritas Rasul Paulus, melemahkan Injil yang diajarkan Paulus. Paulus mendengar itu, dia melewati bagian salam yang biasanya dia bilang, aku mengucap syukur atas, langsung dia masuk dalam teguran yang keras. Nah, kita sudah membahasnya selama 3 minggu terakhir ini. Dan Paulus memperjelas bahwa tidak ada Injil lain. Nah, di dalam perikop yang baru kita baca ini, dia menjelaskan gimana dia dipanggil untuk memberitakan satu-satunya Injil yang benar ini. Nah, Paulus ingin membuktikan dari tulisannya bahwa kepada jemaat di Galatia bahwa ini adalah Injil asli dan kenapa mereka harus percaya sama Injil asli ini. Mengapa mereka harus percaya dan tidak percaya sama yang palsu. Nah, Paulus menunjukkan ada sisi objektif dan ada sisi subjektif dari Injil yang perlu kita highlight. Nah, mungkin saudara bingung, apa ya? Kenapa kok subjektif dan objektif ini penting? Nah, saudara begini, saya akan zoom out dulu. Tidak akan bahas ayatnya, tapi saya ngomong tentang ini aja. Nah, biasanya kalau saudara pergi ke persekutuan doa atau ke gereja, orang bertobat. Kalau ada orang bertobat, memberi kesaksian, yang disoroti adalah kesaksian pengalaman hidupnya. Misalnya, dia dulu bekas preman, sekarang bertobat terima Yesus. Bekas orang yang hidupnya bejat, selingkuh, nightclub, dugem, sekarang terima Yesus. Wah, semuanya tepuk tangan. Bekas suhu, bekas dukun, ya kan saudara? Atau mungkin hidupnya dulu secara finansial gak bagus.
Sekarang diberkati Tuhan. Nah, orang yang bertobat biasanya disoroti kesaksian pengalaman hidupnya. Saya nggak bilang ini jelek. Ini adalah sesuatu yang bagus. Tidak ada yang salah. Namun, dengarkan saya saudara, penting sekali. Kesaksian dan pengalaman hidup tidak cukup untuk kita dapat bertumbuh dan memiliki fondasi iman yang teguh. Nggak cukup saudara. Kenapa? Karena ini bahaya. Sangat menyedihkan menurut saya kalau misalnya banyak kadang-kadang bahkan kalau ada gereja yang atau misalnya ada sebuah kebaktian yang memanggil artis, memanggil bekas dukun, memanggil orang-orang yang spektakuler kesaksiannya, tapi firman Tuhannya cuma 10 menit atau 15 menit, tapi kesaksiannya 45 menit atau 50 menit. Sehingga yang ditonjolkan adalah kesaksian pengalaman hidupnya, tetapi firmannya sangat sedikit. Nah, ini bahaya. Kenapa saudara? Karena begini. Ini sangat rentan dengan serangan relativisme atau postmodernisme. Makanya sekarang saudara, anak-anak muda banyak sekali yang sudah gak mau dengerin kesaksian. Kenapa? Kalau saudara dengarkan kesaksian, dia bisa bilang begini. Loh ya itu untuk Pak Michael memang luar biasa lah mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Tapi aku gak merasa kok seperti itu. Aku ke gereja berkali-kali gak ngerasa apa-apa. Ada bahkan orang-orang yang bilang sama saya, waktu mereka di Gibeon gitu ya, mereka merasa guilty, bukan di Gibeonnya maksudnya, mereka merasa guilty di tempat-tempat yang lama. Dia bilang begini, saya itu bingung Pak. Kalau saya dengar kesaksian demi kesaksian tuh, terus orang ngomong, Tuhan tuh ngomong sama saya. Lah saya seumur itu ya, gak pernah dengar Tuhan ngomong, itu ya apa ya Pak? Tuhan ngomong. Kok aku gak pernah denger ya? Aku ini dosa atau gimana Tuhan ngomong? Karena Tuhan ngomong itu sangat subjektif. Nah, dengarkan. Pengalaman, berdasarkan pengalaman. Lah, bagaimana dengan orang yang tidak mengalami? Bagaimana dengan orang yang tidak bisa berbahasa roh? Ada orang yang bilang, saya itu merasa guilty. Kenapa? Kok saya nggak bisa berbahasa roh? Apa saya ini dikutuk atau gimana sih pastor? Gitu. Sehingga orang-orang ini bilang, ya itu untuk kamu. Sehingga akhirnya relativisme itu bilang begini. Oh itu kan kebenaranmu. Kalau kebenaranku lain. Kebenaranku itu aku senangnya materialisme. Aku senangnya kapitalisme. Kalau kamu ya teologi Kristen ya terserah kamu. Itu kalau benar ya menurut kamu benar ya baguslah. Menurut aku enggak. Itu relativisme. Kebenaran itu relatif. Sehingga subjektif itu ya pengalaman, kesaksian seseorang. Itu subjektif. Enggak cukup. Makanya kita butuh objektivitas. Saya kasih contoh, mungkin saudara bingung. Ini pagi-pagi, ngomong abot-abot, objektif, subjektif gitu ya. Saya kasih contoh ya saudara ya. Saya kasih contoh. Subjektif. Menurut saya, kopi terenak di Surabaya, itu adalah kopi yang dibuat oleh istri saya. Wah, lihat saudara, latte artnya aja keren ya saudara ya. Nah ini istri saya yang buat ya, oke saudara ya. Punya mesin kopinya super. Oh, binnya juga enak. Waduh, kadang-kadang saya sedih. Kalau misalnya sudah pergi jauh-jauh kemana, minum kopi, sudah bayar mahal, kopinya berapa puluh ribu, saya minum. Alah, enakan omaku gitu saudara. Enakan buatan istriku gitu ya. Nah, tetapi mungkin saudara bilang, itu kan menurut Pastor Michael. Sini tak coba misalnya saudara coba, terus opong ini kok katanya enak, sak Surabaya gitu ya. Menurut saudara gitu ya saudara. Tetapi menurut saya, ini yang paling enak. Nah ini subjektif. Kenapa? Menurut saya. Nah, menurut KBB ya, Kamus Bahasa Indonesia dengan Baik itu bilang begini. Apa sih objektif? Objektif artinya sikap jujur tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil keputusan dan tindakan berdasarkan fakta dan tidak dipengaruhi selera, perasaan dan pendapat pribadi. Nah, kalau saya bilang ini adalah kopi yang terenak di Surabaya, itu sangat subjektif. Nah, objektif itu gimana? Saya kalau undang saudara, mungkin ada di jemaat di sini yang ahli kopi, itu saya bilang, Pak Senin datang ke rumah saya. Saya undang, ya, saya minta bikinkan kopi. Nanti jam 3 sore. Oke, siap. 259, istri saya sudah buatkan kopi, saya foto, ceklek gitu. Saya kirim ke teman saya yang jago kopi ini. Saya kirim shred. Ini sudah dibuatkan. Terus saya foto istri saya lagi nyiapin. Sebentar lagi kalau kamu datang, kamu dibuatkan ini sama barista yang terenak di Surabaya. Oh, saya foto, ceklek, saya kirimkan ke dia. Terus dia terima, saya tanya, kamu di mana? Dia tunjukkan kepada saya lokasinya. Saya cuma hanya 4 menit. Sebentar lagi udah nyampe ke rumahnya Pak Michael.
Nah ini menunjukkan. Nah sudah lihat, ada foto baristanya, ada lokasi orang yang akan datang. Nah ini objektif. Ada buktinya. Fotonya ada, ini kopi yang dibuat. Yang buat kopi. Kopi akan dibuatkan buat dia. Dia ada di mana? Tidak lama kemudian, 5 menit kemudian, ting tong, dia datang. Nah ini objektif. Habis itu dia duduk. Dia melihat cara istri saya membuat kopi. Terus dia minum. Wah, enak memang. Wah ini jago kopi ngomong, enak ya. Meskipun mungkin bukan se-Surabaya, cuma lumayan enak gitu. Tapi dia jelaskan, enaknya di mana? Yang enak ini ya, mesinmu ini mesin bagus. Terus dia jelaskan, ini soalnya binnya dari daerah ini. Dilihat sama dia binnya, oh dari daerah ini. Terus ini dark roast. Kalau saya lebih suka light roast, tetapi dark roast. Kalau dark roast ini memang termasuk yang terenak. Nah, ini adalah hal-hal ahlinya, buktinya, barangnya ada, dicoba, ada pakarnya. Maka tiba-tiba yang subjektif menurut saya ternyata dibuktikan secara objektif. Nah, saudara mulai melihat ya. Apa itu? Nah, hari ini saya akan bicara tentang 3 hal. Cepat. Sisi objektivitas yang kita bisa lihat dan amati di dalam Injil yang diberitakan Paulus. Tetapi kemudian objektivitas saja tidak cukup. Ada sisi subjektivitas yang dialami oleh Paulus. Ada kesaksian-kesaksian Paulus. Dan bagaimana Injil memberikan keduanya. Objektivitas dan subjektivitas di dalam hidup saudara. Karena begini saudara. Kalau saudara tidak memiliki kedua-duanya. Dalam menghadapi tahun 2023 yang penuh dengan ketidakpastian. Belum tentu mungkin saudara bilang gini. Aku loh ngalami masa susah. Gimana aku bisa tetap percaya? Kalau gak ada objektif saudara akan kehilangan kepercayaan. Tetapi ada orang-orang yang punya objektivitas tapi gak pernah ngalami. Maka imanmu pun juga gak akan bisa mengalami dari realitas objektivitasnya itu. Nah dengarkan saudara, ini penting sekali. Jadi mulai dari ini kita akan mulai sisi objektivitas yang bisa kita amati. Are you ready? Yang ready katakan amin? Yes? Oke, kita akan belajar sama-sama. Coba kita lihat di sini Galatia 1 ayat 11. Dikatakan begini. Rasul Paulus bilang begini. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Bahasa Inggrisnya revelation of Jesus Christ. Pewahyuan dari Yesus Kristus. Nah kenapa kok seakan-akan Paulus menyombongkan diri? Ini bukan menyombongkan diri saudara. Tapi dia mau mengcounter sesuatu. Karena begini. Ada desas-desus Paulus ini memelintirkan Injil yang diberitakan oleh para rasul. Paulus kenapa kok nulis tadi? Menanggapi desas-desus tertentu. Ada gosip yang beredar di Galatia. Wah ternyata gosip itu bukan cuma hanya di Surabaya saudara. Di Galatia juga banyak gitu saudara ternyata. Gosipnya apa? Beberapa pakar Alkitab mengatakan bahwa ada kemungkinan guru-guru palsu yang ngajarin Injil palsu itu. Gosipin Paulus, menuduh Paulus bahwa Paulus ini plagiat. Plagiat itu nyontek. Nyontek potongan-potongan dari Injil yang diajarkan oleh para rasul, murid-murid Yesus. Kemudian tanpa persetujuan mereka dipelintirkan untuk agenda pribadinya Paulus. Nah ini kan kurang ajar kan saudara. Jadi ini dipelintirkan. Nah itulah sebabnya dia menulis ayat-ayat ini. Aku gak dapat dari orang manusia loh. Seorang manusia, aku dapatnya dari Tuhan. Aku dapatnya dari Yesus sendiri. Bahkan dia bilang gini, tetapi waktu Tuhan yang memilih aku sejak dari kandungan ibuku, memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Dia bilang, I did not immediately confer with flesh and blood. Teks Yunaninya bicara gini, aku menerima Injil ini bukan dari darah dan daging. Ini dapat dari pewahyuan Roh Kristus. Nah mungkin sudah bilang, loh ini kan gak objektif pastor. Kalau begini kan seakan dia mendapatkan sendiri dari Kristus. Bagaimana ini objektif? Ini kan sama dengan zaman sekarang. Banyak orang bilang gini, oh Tuhan ngomong sama saya. Wah, oh aku dapat penglihatan Yesus. Oh aku turun ke neraka. Oh aku naik ke surga. Oh pokoknya Tuhan dengar. Aku dengar dari Tuhan. Jadi kamu harus percaya. Dengar suara Tuhan. Dapat dari Yesus sendiri. Loh ini gimana objektif?
Nah, dengerin dulu. Ini baru awalnya suratnya. Terus dia ngomong apa? Dia bilang begini. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Aku gak nyontek. Tapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas. Dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Jadi ayat 17, aku tidak pergi ke Yerusalem membuktikan bahwa dia tidak nyontek. Keabsahan Injil yang diberitakan adalah pewahyuan dari Yesus sendiri. Tapi lihat ayat 18 dikatakan berapa lama dia dapat pewahyuan itu. 3 tahun. Ada banyak pakar perjanjian baru yang mengatakan ini adalah paralel Paulus dengan ke-12 murid Kristus yang lain. Saudara masih ingat gak? Murid Kristus bersama-sama dengan Yesus berapa tahun? Ayo ini yang sekolah minggu boleh menjawab ya saudara. Berapa tahun? Yesus mulai pelayanan umur berapa? 30. Wah luar biasa, hebat ya. Ini lulus APS atau belum ikut APS ya saudara? Hebat, 30. Nah berapa tahun murid-murid Yesus bersama dengan Yesus? Berapa? 3 tahun. 3,5 tahun, ada yang bilang gitu ya. 3 tahun. Nah saudara lihat, Paulus ada di tanah Arab dan di Damsyik itu selama 3 tahun. Banyak pakar perjanjian baru berkata bahwa Paulus itu dipimpin Roh Kristus selama 3 tahun untuk bergumul, berdoa, mendapatkan pewahyuan dari Roh Kristus di Palestina dan di Damsyik itu selama 3 tahun. Nah Paulus ini seorang Farisi. Jadi dia tahu Tanak itu adalah Torah, Nefim dan Ketuvim. Torah itu kejadian Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ya, kemudian Nefim dan Ketuvim. Nefim itu kitab para nabi. Yesaya, Amos, ya itu semua. Nabi besar, nabi kecil. Ketuvim itu bicara tentang Mazmur, kitab-kitab hikmat. Pengkhotbah, Amsal, ya. Itu dia jago. Tapi dia melihat, dia belajar. Ternyata selama 3 tahun itu dia bergumul. Mendapatkan pewahyuan dari Roh Kristus selama 3 tahun. Tetapi ada yang menarik di sini. Disinilah poin objektivitasnya. Kemudian dia mengunjungi siapa? Kefas. Dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Oh ternyata begini saudara. Di sini objektivitasnya. Paulus melakukan akuntabilitas. Objektivitas. Apa yang dia lakukan sama Kefas? Kefas itu adalah Petrus. Masih ingat Petrus, murid Yesus yang menjadi kepala dari para rasul? Dia bilang apa? Dia mencocokkan selama 15 hari apa yang dia terima selama 3 tahun dengan Rasul Petrus. Ada akuntabilitas. Katakan sama-sama akuntabilitas. Nah, jadi begini, Paulus memastikan apa yang dia dapatkan dari pergumulan dan pewahyuan yang dia dapatkan dari Yesus Kristus selama 3 tahun di Damsyik dan di Arabia. Dia memiliki akuntabilitas. Dia bertanggung jawab. Dia memastikan. Dia cocokkan dengan Rasul Petrus, kepala Rasul. Hasilnya gimana? Dia bilang begini. Dia bukan cuma ketemu Petrus, tetapi dia juga ketemu Yakobus. Lihat ayat 19. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain. Kecuali Yakobus saudara Tuhan Yesus. Adiknya Yesus itu namanya Yakobus. Yang menulis kitab Yakobus. Kemudian ayat 20. Baca sama-sama ayat 20. 1, 2, 3. Di hadapan Allah ku tegaskan. Apa yang ku tuliskan kepadamu ini. Benar aku tidak berdosa. Oh ternyata setelah dicocokkan ini adalah cocok. Paulus gak nyontek. Paulus dapat sendiri dari Tuhan. Tetapi waktu dia dapat dari Tuhan. Dia juga tidak sendirian hanya percaya begitu saja, dia mencocokkan. Dan bukan hanya itu. Kalau saudara lihat di Galatia 2, tadi belum sempat kita baca. Tapi kalau saudara buka Alkitab saudara di Galatia 2, judul dari Galatia 2 adalah apa? Ayo kita baca yang kuning itu. Paulus diakui oleh para rasul. Jadi Paulus bukan cuma hanya khotbah di depan Petrus atau mencocokkan ajarannya dengan Petrus. Tetapi di Galatia 2 dia bilang gini. Kemudian setelah lewat 14 tahun. Jadi setelah 3 tahun di Arabia, 14 tahun kemudian. Jadi persiapannya Paulus untuk memberitakan Injil itu 17 tahun. Jadi dengarkan ya saudara ya. Saya mau ngomong untuk para hamba Tuhan yang gak sekolah Alkitab. Saudara orang mau Paulus nih. Farisi. Hafal perjanjian lama. Sekolah Alkitab. 17 tahun. Mencocokkan pengajarannya dengan rasul-rasul. Terus kemudian dia bilang ini.
Aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus pun kubawa. Ayat 2. Aku pergi berdasarkan suatu pernyataan. Dan kepada mereka ku bentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang. Siapa itu? Para rasul yang lain. Supaya jangan dengan percuma aku berusaha. Atau telah berusaha. Jadi dia bilang, aku gak mau apa yang aku khotbahkan ini salah. Makanya aku khotbah di depannya rasul-rasul dan rasul-rasul mengakui ini betul. Karena apa? Rasul-rasul itu adalah saksi mata. Rasul-rasul melihat, mendengar, mengecap, meraba, menulis. Semuanya saksi-saksi mata. Jadi bukan hanya ada akuntabilitas. Paulus cerita sama Kefas, tetapi Injil yang diberitakan Paulus sangat selaras dengan Injil yang diajarkan oleh para rasul. Gini loh ya saudara, Paulus loh, ini orang hebat loh. Orang jago Alkitab, Paulus sudah ahli Farisi, dapat sendiri dari Tuhan Yesus. Ini masih bekerja dalam kesatuan, mencocokkan dan memastikan bahwa pesannya ini benar. Butuh komunitas. Ini apa yang kita bisa pelajari? Saudara gak bisa jadi orang Kristen sendirian. Saudara butuh sebuah komunitas. Setelah dengar khotbah, saudara gak bisa mencerna khotbah sendirian. Saudara butuh mendiskusikannya dengan istrimu, suamimu. Suami istri setelah mendiskusikannya gak bisa. Kita cuman hanya ya bagus ya, dapat ini ya, dapat itu ya, kamu bertobat apa? Ya. Habis itu makanya kita itu selalu mendorong jemaat untuk apa? Menjadi bagian dari komunitas. Kenapa? Rasul-rasul itu tidak ada yang pelayanan sendiri. Rasul-rasul itu belajar sesuatu, dia cocokkan dengan yang lain. Dia diskusi dengan yang lain. Mengapa penting? Karena dia tidak bisa melakukannya sendirian. Berapa banyak dari kita pikir kita hidup dalam menjalani iman ini sendirian. Saya mau minta supaya kita bertobat. Supaya kita sadar, kita gak bisa kok hidup sendirian. Saya masih tergabung sama sebuah care group. Saya setiap minggu masih kumpul dengan pastoral. Semua yang saya khotbahkan, semua yang kita khotbahkan, semua yang khotbah di sini nih, mendiskusikannya bersama-sama. Supaya apa? Sehat, ajarannya sehat. Mengapa penting untuk para rasul menuliskan ini sebagai bukti bahwa Injil mereka adalah Injil yang dapat dipercaya. Injil yang objektif dapat dibuktikan. Kenapa? Karena para rasul dan Paulus adalah saksi mata. Yesus juga ada di depan mereka. Yesus menampakkan diri kepada 500 orang waktu naik ke surga. Ada saksi mata. Yesus menghabiskan 10 hari untuk menampakkan diri kepada ratusan saksi mata. Dia bangkit termasuk para rasul. Makanya rasul-rasul ini saksi mata. Kalau saudara pernah perhatikan ya, ada tulisan-tulisan seperti Rufus, Alexander, nama-nama itu ditulis. Kan kita gak kenal sama mereka. Ngapain kok pakai ditulis-tulis Rufus, anaknya ini. Kenapa sih? Itu adalah catatan kaki. Zaman dulu gak ada perpustakaan. Jadi yang mereka butuhkan adalah saksi mata. Jadi waktu mereka baca, loh Rufus ikulah anakku. Oh iku Rufus. Rufus, gini. Iki ditulis, iki bapakmu. Iya bro. Oh ngono ta. Ceritanya apa? Rufus cerita. Oh ternyata ini saksi mata. Jadi itu loh ceritanya. Dicocokkan. Nah ini menunjukkan apa? Ada objektivitas. Ada buktinya. Di Kisah Para Rasul 9. Yesus menampakkan diri kepada Paulus. Yang namanya Saulus. Jadi jangan gini ya. Saulus sama Paulus itu bukan gini ya. Dulu sebelum bertobat namanya Paulus itu Saulus. Habis bertobat namanya Paulus. Dirubah Tuhan. Bukan saudara. Saulus itu nama Yahudi. Paulus nama Romawi. Jadi jangan itu kesalahan banyak orang ya. Saulus itu adalah panggilan Yahudi. Paulus karena dia adalah warga negara Romawi namanya Paulus gitu saudara. Ya kan seperti ada yang namanya Apeng, Aliang gitu terus udah gitu habis itu jadi nama Indonesia. Ya begitu saudara ya. Ya ini seperti itu. Saulus sama Paulus. Nah waktu dalam perjalanan ke Damsyik ketemu sama Yesus sendiri. Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Paulus buta, Ananias mendoakan dan Paulus sembuh. Jadi objektivitas itu penting. Katakan sama-sama objektivitas. Amin saudara. Jadi dibuktikan. Yesus pun memberikan contoh. Masih ingat? Waktu Yesus dicobai di padang gurun.
dicobai, kalau kamu anak Allah, lapar toh? Ayo rubah batu jadi roti. Apa yang Yesus katakan? Untuk ngelawan semua ideologi dan godaan-godaan ini. Dia bilang apa? Ada tertulis. Lihat, ajaran Yesus pun dicocokkan. Ada tertulis. 3 kali dia ngomong begitu. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Bahkan waktu dia ngomong sama orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, dia bilangin, dan Alkitab itu sendiri memberi kesaksian tentang aku. Alkitab bicara tentang kitab suci. Waktu itu belum ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Belum. Tetapi adanya perjanjian lama. Dia bilang, semua perjanjian lama itu ngomong tentang aku. Di perjalanan dengan 2 orang murid Emmaus. Masih ingat 2 orang murid Emmaus yang saat itu kecewa karena Yesus mati di atas kayu salib. Yesus sudah bangkit, menampakkan diri kepada mereka. Mereka gak bisa lihat. Kenapa? Saking kecewanya. Kemudian apa yang terjadi? Dikatakan bahwa lalu ia, baca sama-sama ya. Lukas 24 ayat 27. Kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Lalu ia, Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang siapa? Dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan kitab para nabi. Apa artinya? Semua Alkitab itu bicara tentang siapa? Yesus. Cocok, koheren. Kalau saudara belum mengikuti khotbah berseri Miracle of the Bible, saya anjurkan untuk saudara bisa ikut itu. Kalau saudara belum ikut APS, saya anjurkan untuk ikut APS. Kenapa? Ini dibicarakan. Old Testament is New Testament concealed. New Testament is Old Testament revealed. Saya terjemahkan. Perjanjian lama adalah perjanjian baru yang belum terungkapkan. Perjanjian baru adalah perjanjian lama yang sudah disingkapkan. Dan semua itu selaras. Ada suatu koherensi. Semuanya itu nyambung. Ada objektivitas. Yang setuju katakan amin. Amin saudara. Kalau saudara lihat Alkitab, 66 kitab. Yang nulis berapa orang? 40 penulis. Saudara tahu backgroundnya penulisnya? Penulisnya backgroundnya nabi, raja, nelayan, jenderal, politisi, hakim, kaum cendekiawan, dokter, pemungut cukai, tukang pajak, kaya, miskin, campur-campur. Di mana? Di 3 bahasa, 3 benua, 13 negara. Kurun waktu penulisannya berapa? 1.500 tahun, 15 abad. Dan ini merupakan suatu mahakarya, satu tema sentral tentang karakter dan sifat Allah. Tentang rencana penebusan Kristus bagi umat manusia tanpa kontradiksi. Dan semuanya tentang Yesus Kristus. Wow, ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Saudara, banyak orang bilang Alkitab itu Bible, itu singkatannya gini. Basic Instruction Before Leaving Earth. BIBLE. Saya kurang setuju, agak kurang tepat. Kenapa? Implikasinya begitu. Kalau Basic Instruction Before Leaving Earth, artinya apa? Artinya Alkitab itu instruksi bagi kita untuk hidup di dalam dunia. No. Itu kan jadinya namanya manual untuk hidup kita. No. Kalau itu manual untuk hidup kita, maka fokusnya tentang kamu. Tetapi Alkitab bukan tentang kita. Alkitab itu tentang Tuhan yang dituliskan kepada saudara dan saya. Supaya kita ngerti siapa Tuhan itu. Jadi ini luar biasa sekali. Nah ini saudara, kalau misalnya saudara belum ikut di APS tadi dibilang, minggu pertama, keabsahan Alkitab. Kok bisa dipercayai? Nah di sini ada doktrinnya, inspirasinya, keajaiban penulisannya, infalibilitas, ineransi. Artinya apa? Alkitab itu nggak ada yang salah. Naskah aslinya tidak terdapat error dan kesalahan. Tidak akan gagal pernyataannya dan setiap pengajarannya tidak akan menyesatkan. Nggak bisa disangkal kebenarannya. Kalau saudara pernah dengar Da Vinci Code, katanya ada Injil lain, Injil Barnabas lah, Injil apalah, Injil apa. Saudara, kok enggak masuk Alkitab? Alkitab gimana tahu? Kan kamu selalu dicocokkan sama Alkitab. Gimana tahunya kalau Alkitab itu firman Allah? Nah di sini ada saudara. Ini adalah kanonisasi dari Scripture. Saudara tahu Alkitab saudara, itu ada aturan yang digunakan untuk mengukur standar kitab suci. Tahu enggak saudara? Bisa enggak jawab kalau ada orang, menurut aku Alkitab bukan kebenaran Allah, kok kamu bisa percaya? Saudara bisa nggak jawabnya? Makanya saudara perlu tahu. Makanya kita buat APS yang pertama. Keabsahan Alkitab. Kita tunjukkan kepada saudara. Kriteria dari kanon. Kok bisa Alkitab itu jadi Alkitab? Ada 5 kriterianya. Saya nggak usah jelasin, nanti tambah pusing saudara ya.
Itu buat teman-teman saja. Kita sudah siapkan fasilitator untuk saudara bisa tanya jawab. Nah, ini objektivitas, saudara. Kenapa? Alkitab itu ada rumusnya, ada keselarasan, conformity to orthodoxy, keselarasan dengan doktrin dan esensi dari pesan Injil yang murni dan mula-mula. Apostolicity, seperti tadi Paulus dicocokkan. Injilnya Paulus sama nggak sama Injilnya Petrus? Sama loh. Padahal mereka dapat sendiri, dia dapat sendiri. Ini saksi mata. Paulus dapat sendiri 3 tahun. Sama. Selaras dengan pesan para rasul sebagai saksi mata. Catholicity itu bukan bicara tentang gereja Katolik, tapi diterima secara umum di kalangan jemaat mula-mula. Uniformity itu apa? Konsisten, koheren, selaras dengan tema sentral. Kemudian efficacy. Efficacy itu ada kuasanya. Ada kuasa transformasi yang mengubah penulisnya dan yang mengubah orang yang membaca tulisannya. Ini semua dibahas di dalam APS di sesi pertama. Jangan sampai miss, saudara. Mujizat dari inspirasinya, mujizat dari penulisannya, mujizat dari preservasinya, mujizat dari konsisten dan koherensinya, mujizat dan efek dan kuasa yang mengubahkan bagi penulisnya maupun yang membaca tulisannya. Nah, ini bawa kepada poin kita nomor 2, yaitu ini. Tadi objektivitas. Katakan sama-sama objektivitas. Penting gak? Penting gak? Penting. Harus dibuktikan. Cocok gak sama Alkitab? Ada orang punya visi tentang neraka, ternyata versi nerakanya bukan versi neraka Alkitab. Versi neraka agama lain. Perlu dicocokkan. Jangan-jangan dia bukan benar-benar dapat penglihatan. Itu hanya halusinasi. Halo? Atau ngarang-ngarang. Untuk agenda pribadi. Tapi dia dipakai Tuhan. Loh, Tuhan bisa pakai siapa saja. Tapi bukan berarti orang yang bertobat itu nanti akan bisa betah di sana. Nanti mereka akan, kok ada yang aneh. There you go, domba-dombaku mendengar suaraku. Kalau suara Kristusnya suara Kristus asing, domba-domba Kristus gak tahan. Tetapi itu semua harus objektif. Kemudian yang kedua, ternyata bukan objektif saja. Ada sisi subjektivitas, subjektif. Katakan sama-sama subjektif, oke? Coba kita lihat di sini. Kalau kita lihat Galatia 1 tadi, ayat 13 dan ayat 23, sangat bertolak belakang. Dia bilang gini, sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Jadi Rasul Paulus itu musuhnya orang Kristen. Menganiaya dan menangkapi orang-orang Kristen. Tetapi kemudian ayat 23. Ayat 23 itu Paulus berkhotbah tidak pernah di Yudea. Kenapa? Karena dia dulu di Yudea, nangkapi orang Kristen. Orang Yudea itu takut sama Paulus. Makanya dia di luar orang-orang Yahudi. Kemudian ayat 23, orang Yudea mereka hanya mendengar bahwa, ayo baca yang biru sama-sama, 1, 2, 3. Ia yang dahulu menganiaya mereka, sekarang memberitakan iman yang pernah hendak. Ternyata bukan cuman Paulus itu jago doktrin, tapi Paulus mengalami perubahan hidup yang radikal. Dari musuh Kristus menjadi utusan Kristus. Dari enemy dari lawan jadi kawan. Ini luar biasa sekali, radikal. Dia nangkepin orang Kristen, nutupin gereja, sekarang buka gereja di mana-mana. Nah, ini luar biasa. Karena apa? Paulus mengalami Injil. Bukan hanya itu aja. Dia juga bilang gini, di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman sebaya dengan aku di antara bangsaku. Orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Arogan, keras, sombong, merasa benar, tinggi hati. Nah ini Paulus. Tapi lihat, ada perubahan. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku, memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Dia merasa aku gak layak. Karena aku nangkepin orang-orang Kristen, aku nangkepin dan bunuh Stefanus. Saudara tahu Stefanus ceritanya di Kisah Para Rasul? Yang menyuruh membunuh Stefanus siapa? Paulus. Dia merasa gak layak, kok bisa ya aku ini? Kok kayak gitu jahatnya? Tapi dipanggil oleh Tuhan. Aku nerima kasih karunia. Dia berkenan menyatakan anaknya di dalam aku supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Bukan hanya Paulus mengalami perubahan hidup, tetapi dia mengalami perubahan natur dan karakter.
Paulus dulu orangnya keras, arogan. Dia jadi lembut, dia jadi rendah hati. Nah, kita bisa melihat bahwa Paulus benar-benar dijamah hidupnya. Bahkan dikatakan di 1 Timotius 1 ayat 15 dia bilang, aku orang paling berdosa, aku orang paling gak layak. I'm a chief of sinner. Dia gak merasa hebat. Semua yang dilakukan Paulus bukan untuk membuat dirinya ternama. Bukan untuk membuat dirinya terkenal. Tetapi semua dilakukan untuk kepentingan Injil. Dan lihat efeknya, lihat efeknya. Efeknya luar biasa. Ayat 24. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan, ayo sama-sama 1, 2, 3. Dan mereka memuliakan Allah karena efeknya luar biasa. Lihat. Dikatakan bahwa hidup Paulus menuntun orang untuk memuliakan Tuhan. Perubahan hidup Paulus menuntun orang untuk melihat keagungan Tuhan, kemuliaan Tuhan, melihat kuasa Tuhan. Paulus enggak, lihat aku, aku hebat ya. No. Kadang-kadang ya kalau kita itu sedih ya, kalau dengerin kesaksian banyak orang. Kesaksian banyak orang itu bukan memuliakan Tuhan. Iya sih, Tuhan dimuliakan akhirnya, tetapi kemuliaan bagi rata kan gitu saudara ya. Ya aku juga dapat lah, ya kan. Soalnya kan aku berdoa, aku berpuasa karena aku bertobat kan gitu saudara. Terus semuanya tepukin tangan bukan Tuhan aja, tetapi ya Tuhan luar biasa, tetapi kesaksiannya hebat, ciami bang, wah luar biasa kau, luar biasa. Sehingga apa yang terjadi? Orang itu dituntun untuk memuliakan pembicaranya, kultus individu. Minggu lalu saya ngomong begini, banyak, saya sedih. Kadang-kadang ada orang yang tanya, kemarin malam, ada yang tanya lagi, Pak besok khotbah nggak Pak? Gak ngrungokno ini minggu lalu. Nggak denger ya minggu lalu? Iya Pak, sinja loh ya toh. Kenapa kok saya tanya gitu? Saya nggak bilang rahasia. Minggu lalu saya bilang kan, ada yang bilang, siapa yang khotbah? Rahasia gitu, saya bilang begitu. Kenapa kok nanya? Iya Pak, kalau Bapak khotbah, saya datang. Loh, kurang ajar tuh. Saya bilang, sengaja kita tuh nggak ada foto. Hari ini Michael Christian khotbah gitu, nggak ada fotonya, nggak ada kan? Semua siapapun khotbah, nggak ada fotonya. Mau Pak Yakub Tri yang khotbah, Pak WP yang khotbah, internal pastor kita, Pastor Dave, Pastor Nat, nggak ada kan fotonya, nggak ada. Kenapa? Adanya judul. Kenapa? Karena yang jadi fokus bukan pembicaranya. Yang jadi fokus Injilnya, supaya kalau misalnya Injilnya bagus atau apa itu menjadi berkat, yang menjadi fokus dan menerima kemuliaan bukan pembicaranya. Kalau saudara bilang, iya kalau Pak Michael khotbah itu ya, waduh sepertinya gimana. Terus lihat aja kehadirannya itu loh lebih banyak daripada orang-orang lain. Saudara pikir saya tersanjung? Justru itu harus dilawan. Kenapa? Karena itu tidak sesuai firman. Paulus loh, saudara tahu, saudara bilang, loh Paulus kan hebat khotbahnya. Saudara tahu, Paulus itu kalau khotbah, bosen nih. Kenapa saya tahu? Karena ada orang yang tidur waktu dia khotbah sampai jatuh dari lantai 2 mati, saudara. Bayangkan, saudara. Berarti boseninya setengah mati, saudara. Sampai ada yang tidur, jatuh, mati, saudara. Bayangkan, saudara. Itu coba baca. Kalau nulis kelihatannya hebat ya. Kalau ngomong, katanya itu orangnya ya. Kalau saudara baca banyak komentari, orangnya pendek, tidak berkarisma, botak. Gak cocok dengan yang sekarang. Yang sekarang harus berkarisma, harus begini, harus begitu. Saudara, hidup Paulus menuntun orang untuk memuliakan Tuhan, bukan memuliakan dirinya sendiri atau membuat dirinya terkenal. Itu kultus individu. Kita harus lawan itu. Saya gak mau diperlakukan spesial gara-gara saya gembala sidangnya. No, gak ada parkir khusus Michael Christian, gak ada di sini. Gak ada orang yang bawakan tas saya, gak ada. Kalau ada orang yang mau bawakan saya, gak usah. Saya bawa sendiri. Ada orang, saya boleh dapat jaketnya pastor. Supaya dapat urapan ganda. Itu enggak ada, saudara. Jadi, hidup Paulus disesuaikan bukan untuk keperluan dirinya. Tetapi dia menuntun orang untuk memuliakan Tuhan. Keagungan Kristus, kemuliaan serta kuasa Kristus. Tanda Injil yang benar, itu Injilnya selalu memuliakan Kristus. Tandanya kalau agama memuliakan manusianya. Agama, kalau misalnya tahun ini Tuhan bekerja luar biasa, itu kita akan, iya soalnya aku doa. Soalnya aku ikut puasa Daniel. Soalnya aku persembahan
buah sulung. Ya ini bahaya, saudara. Nah ini masuk ke masuk ke poin yang ketiga. Bagaimana Injil memberikan keduanya? Objektivitas dan subjektivitas. Yang kognitif juga afektif. Mengubah. Dialami. John Calvin, dia bilang begini. Doctrine without zeal is either like a sword in the hand of a madman. Doktrin tanpa semangat atau pengalaman adalah seperti pedang di tangan orang gila. Tetap dingin, tidak berguna, hanya untuk menjadi pembualan sombong yang jahat dan sia-sia. Saudara, kita butuh objektivitas. Belajar doktrin penting gak? Penting. Minggu pertama kita belajar, doktrin penting. Objektivitas itu adalah doktrin dan pengetahuan. Tetapi tanpa subjektivitas, tanpa pengalaman, akan hanya jadi teori kosong. Pengetahuan yang menyombongkan diri. Rasul Paulus pernah ngomong di 1 Korintus 8 ayat 1b. Sampai ayat yang ketiga. Ayo baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kita tahu bahwa kita semua mempunyai pengetahuan itu membuat kamu sombong. Tetapi kasih membuat kamu menolong orang lain semakin. Ayat 2. Seorang yang berpikir bahwa ia tahu sesuatu sebenarnya ia belum tahu yang sebenarnya diketahui. Ayat 3. Tetapi orang yang mengasihi Allah dikenal oleh Allah. Paulus gak bilang pengetahuan gak penting. Tetapi kalau pengetahuan tok tanpa pengalaman, tanpa kamu ngalami Injil, kamu jadi sombong. Akhirnya kamu jadi Farisi gospel, Farisi doktrin. Anda arogan, sombong. Tetapi lihat, kita butuh subjektivitas, kita butuh pengalaman. Tetapi pengalaman subjektivitas tanpa objektivitas, tanpa doktrin dan pengetahuan, hanya akan menjadi sensasi yang dimabuk oleh emosi. Akhirnya bisa menyimpang, akhirnya bisa sesat, akhirnya tidak punya basisnya. Semuanya berdasarkan subjektivitas. Saudara, banyak sekali orang-orang yang hidup dalam subjektivitas, pengalaman. Anak-anaknya tidak senang, tidak mau ada hubungannya sama orang tuanya. Aku tidak mau, itu kan agamanya papa mamaku, tidak usah. Kenapa? Karena tidak ada basisnya. Anak-anaknya sekolah tinggi, sekolah pinter. Anaknya nanya sama papanya, Alkitab tuh firman Tuhan. Iya pokoknya firman Tuhan. Pokoknya semuanya pokoknya. Papa ngalami, mama ngalami. Enggak bisa. Harus ada kebenarannya. Bisa dibuktikan enggak? Penting saudara. Firman Tuhan berkata begini di Kolose 2 ayat 18-19. Rasul Paulus mengatakan, banyak orang yang senang berpura-pura, merendahkan hati dan menyembah para malaikat. Mereka membicarakan tentang hal-hal ini dalam penglihatan mereka. Paulus bilang apa? Jangan dengarkan mereka. Kalau mereka menyalahkan kamu karena kamu tidak melakukan hal-hal tersebut. Ayo yang kuning dibaca. Hal itu. 1, 2, 3. Hal itu sungguh bodoh bagi mereka untuk menyombongkan diri. Karena semuanya bergantung pada pengalaman bukan gak penting. Paulus bilang aku ngalami. Tapi kalau penglihatan itu cuma hanya berdasarkan pengalaman, gak ada basis Alkitabnya, gak ada basis objektivitasnya. Jangan dengerin. Untuk nyombongin diri, untuk kepentingan pribadi, jangan dengerin. Ayat 19, mereka bagaikan bagian tubuh yang hilang hubungannya dengan kepala. Kristus adalah kepala, seluruh anggota tubuh bergantung kepadanya. Roma 12 ayat 2 gak ada di sini, saya jelaskan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Dengan apa? Firman, objektif, tetapi juga dialami. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Itulah sebabnya saudara perlu ikut APS. Perlu juga ikutan APB. Kenapa? Di dalam APB kami equip saudara. Supaya saudara tahu caranya jadi murid kayak gimana. Kami ajarkan caranya doa itu kayak gimana. Kami ajarkan caranya saat teduh itu gimana. Kami ajarkan caranya baca Alkitab itu gimana. Caranya untuk terus berubah, mengalami perubahan pikiran, karakter kita ajarin. Kenapa? Kenapa ini penting? Karena Injil yang adalah kekuatan Allah itu objektif dan subjektif. Gak bisa salah satu. Kalau kamu jadi orang-orang yang jago doktrin, kamu sombong. Karena gak mengalami. Tapi orang-orang yang cuma ngalami. Terus bilang, aku nih ngalami Tuhan. Nangis aku nek ketemu Tuhan.
Aku meleleh, aku ketemu Tuhan. Puji Tuhan. Tapi kalau kamu tidak pernah tahu doktrin, kamu akan goyah loh. Gimana kalau tahun 2023 ini banyak masalah, kamu nggak ngalami yang bikin kamu nangis itu. Kamu bisa kecewa sama Tuhan. Kamu nggak ngalami mujizat yang kamu nanti-nantikan, kamu bisa kecewa sama Tuhan. Tapi yang megang-megang janji Tuhan, yang tahu doktrin, tapi nggak pernah ngalami, kering hidupmu. Kamu tahu tok kesaksian orang lain, tapi kamu sendiri tidak pernah mengalaminya. Injil adalah kekuatan Allah, itu objektif dan subjektif. Injil mengandung kebenaran doktrinal yang gak berubah. Namun pada saat yang sama, orang yang mengalami Injil pasti diubahkan hidupnya. Yang setuju katakan amin. Gak mungkin gak, pasti berubah. Kita pasti punya buah roh. Dulu arogan, sekarang saudara sadar segala sesuatu itu karena Tuhan. Kalau di dalam bisnis saudara diberkati, saudara akan bilang, ini semua anugerah Tuhan. Bukan karena kita hebat. Kok bisa ya di tengah-tengah resesi, Tuhan berkati. Kalau saudara bisa masuk ke dalam perguruan tinggi yang susah sekali, aduh Tuhan buka jalan. Beda saudara, beda. Cara pandangnya, saudara, hidupmu berubah. Timothy Keller bilang gini, if you have not experienced the gospel, you don't really know the gospel. Kalau Anda belum mengalami Injil, maka Anda belum benar-benar mengerti Injil. If you say, I know the gospel, but my life has not been changed. Saya tahu Injil, tapi hidupmu belum berubah. You don't know the gospel. Maka Anda sebenarnya belum tahu apa itu Injil. So, if you don't have a changed life, you don't really know the gospel. Kalau Anda belum memiliki kehidupan yang diubahkan, Anda sebenarnya belum mengenal Injil. Saudara tahu apa yang menjadi keindahan semua ini? Kenapa? Kok Anda nggak bisa cuman hanya tahu tok objektif? Kenapa Anda nggak bisa cuman hanya ngalami tok? Dengarkan. Firman Tuhan berkata ini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Firman itu bersama dengan Allah. Tapi firman itu menjadi apa? Manusia. Bertabernakel, diam di tengah-tengah kita. Tuhan itu bukan cuma hanya ngajarin saudara, ngasih saudara seperangkat ideologi, doktrin. Iya benar, dia memberikan Alkitab, tetapi bukan cuma hanya Alkitab saja. Dia memberikan dirinya sendiri. Kenapa? Kebenaran itu bukan hanya teori yang dipelajari, tetapi pribadi Kristus yang dikenali dan dialami. Jadi bukan cuma hanya teori, bukan hanya doktrin, anugerah saja, tetapi apa yang diberikannya? Dia memberikan dirinya sendiri supaya dia dapat berelasi dengan saudara, supaya saudara dapat mengalami dia dan mengenal dia. Saya dan istri saya bukan cuma hanya tahu dari jauh, tahu tentang siapa dia, karakternya. Saya nggak cuma hanya tahu show-nya, saya nggak cuma tahu tentang siapa dia dari teori, tetapi saya mengalami, saya berelasi, saya kenal, saya bisa intim dengan dia. Kenapa? Karena kita memiliki sebuah relasi. Saudara, firman Tuhan berkata di Yohanes 14 ayat 6. Baca sama-sama. Kata Yesus kepadanya, 1, 2, 3. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Kalau ini pertanyaan ditanyakan oleh Thomas. Thomas tanya sama Yesus. Yesus, aku gak tahu jalannya. Tunjukkan kami jalannya. Yesus bilang, akulah jalan. Akulah kebenaran. Akulah hidup. Maksudnya apa? Yesus bukan hanya penunjuk jalan, tetapi Yesuslah sang jalan yang menjembatani antara jurang dosa dan jurang maut. Yesus bukan hanya guru yang mengajarkan kebenaran, tetapi Yesuslah kebenaran Allah. Satu-satunya ukuran kebenaran Allah yang sempurna. Yesus bukan life coach, bukan hanya orang yang memandu tentang kehidupan, tetapi Yesuslah sang kehidupan, pemilik kehidupan, sumber kehidupan. Dan saudara tahu apa yang dilakukan Yesus, apa yang dilakukan sang jalan, apa yang dilakukan oleh sang kebenaran, apa yang dilakukan oleh sang kehidupan. Kalau kita lihat apa yang dilakukan, sang jalan itu mencari dan menghampiri kita yang terhilang dan yang tersesat. Saudara dan saya gak even mikirin Tuhan, dia yang cari saudara. Kita tersesat, kita semua terhilang.
Tetapi Tuhan adalah gembala yang cari domba-domba yang hilang. Sang kebenaran, Dia yang tidak mengenal dosa, jadi dosa, menjadi dosa, menanggung dosa kita yang bobrok dan berdosa, menjalani hukuman dosa. Itu yang dilakukan oleh sang kebenaran. Dan sang kehidupan yang kekal, yang gak bisa mati, malah rela mati untuk menjalani hukuman dosa saudara dan saya. Upah dosa itu maut. Kita yang mestinya menjalani maut, tetapi Dia yang menjalani maut. Itulah yang dilakukan oleh sang jalan, sang kebenaran, dan sang kehidupan. Supaya saudara gak cuma hanya tahu, supaya saudara juga mengalami Dia. Yang setuju katakan amin. Galatia 1 ayat 15. Paulus bilang gini, Ia telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Paulus dipilih Tuhan bukan karena dia baik, bukan karena dia layak. 17 tahun Tuhan mempersiapkan Paulus. Tuhan setia mendampingi Paulus dari musuh Kristus menjadi utusan Kristus. Tuhan menyertai Paulus merintis jemaat demi jemaat, menulis surat demi surat. 2/3 dari perjanjian baru ditulis oleh Paulus. Bukan karena dia hebat, tetapi yang Tuhan yang hebat itu yang memilih Paulus, memampukan Paulus, mendampingi Paulus. Dengarkan saya, Tuhan yang sama yang memilih Paulus juga memilih saudara dan saya, menyelamatkan saudara dan saya, menyertai saudara dan saya. Karena itu saudara, jangan cuma hanya tahu Tuhan yang seperti itu, alami Dia. Bagi saudara yang sudah mengalami Dia, jangan berhenti hanya cuma mengalami. Kenali Dia, kenali janji-janjinya, ketahui siapa Dia. Tuhan yang sama itu menyertai kita semua. Injil bukan hanya untuk memahami Tuhan yang memberi kita hidup kekal, tetapi juga supaya kita mengalami Tuhan yang menghendaki kita menjalani hidup bersama dengan Dia. Hari ini saya berdoa, kalau saudara yang jago doktrin, tapi saudara tahu, kalau saudara jujur, saudara sangat arogan. Saudara merasa bahwa saudara paling benar. Saudara perlu bertobat. Seperti saya juga baru bertobat. Bagi saudara yang merasa, yang penting Yesus aku ngalami. No. Saudara butuh gak cuma subjektivitas. Seperti Paulus, saudara juga butuh objektivitas. Kenali Dia, pelajari, cocokkan segala sesuatu pengalamanmu. Saya dengar begitu banyak pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Bahkan ada yang tidak sesuai Alkitab bahkan. Coba cocokkan dengan firman Tuhan. Supaya saudara hidupnya, pada waktu pengalaman itu gak hadir sekalipun, imanmu tetap kuat. Bukan berdasarkan pengalaman, tetapi imanmu berdasarkan apa yang firman katakan. Amin saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saudara diberkati hari ini. Amin. Sebelum kita nyanyikan lagu Yet Not I But Christ Who Lives in Us. Karena Injil, kita bukan hanya mengetahui, tetapi juga mengalami. Amin saudara. Karena Injil, kita memiliki pengalaman, tetapi juga menguji pengalaman itu dengan kebenaran firman. Karena Injil, hidup kita bukan tentang kita, tetapi tentang Tuhan. Dan karena Injil, kita sadar bukan tentang apa yang harus aku lakukan dan bagaimana kita melakukannya, namun tentang siapa yang bersama dengan kita, yang memberi kepada kita, yang melakukannya untuk kita, dan yang menjalaninya bersama dengan kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin saudara.